pembukaan pendidikan tahun akademik 2016-2017 dan pembukaan pendidikan tahun akademik 2019-2020. Akper Kesambat Ponorogo siap dimulai. Lanjutkan. Pernyataan resmi penutupan pendidikan Akper Kesda 4 Diponegoro tahun akademik 2016-2017 dan pembukaan pendidikan Akper Kesda 4 Diponegoro tahun akademik 2019-2020 oleh Inspektur Upacara. Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 07.58 waktu Indonesia Barat dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan Akper Kesda 4 Diponegoro tahun ajaran 2016-2017 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Dan pendidikan Akper Kesda 4 Diponegoro tahun ajaran 2019-2020 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Persiapan penanggalan dan penyematan tanda siswa. Penanggalan dan penyematan tanda siswa oleh Inspektur Upacara. Kembali ke tempat. Maju, jalan. Amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Wahana Bakti Karya Husada, yang saya hormati Direktur Akper Kesda 4 Diponegoro, anggota Senat Akper Kesda 4 Diponegoro, para perwira staf Kesda 4 Diponegoro, para komandan satuan yang pada hari ini anggotanya melaksanakan penutupan pendidikan, dan seluruh
peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan menghadiri acara upacara penutupan pendidikan tahun anggaran 2016-2017 dan pembukaan pendidikan tahun anggaran 2019-2020 Akbar Kesdam 4 Diponegoro dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya selaku Kakesdam mengucapkan selamat kepada para mahasiswa Akbar Kesdam 4 Diponegoro yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Kepada para mahasiswa lulusan, tentunya keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saudara dan keluarga. Akan tetapi, keberhasilan yang saudara raih bukan saja merupakan langkah awal atau langkah dasar untuk menuju ke dunia kerja, namun bisa juga menjadi tonggak awal untuk meningkatkan kompetensi ke jenjang yang lebih tinggi di pendidikan kesarjanaan ilmu keperawatan. Aplikasikan ilmu yang sudah saudara dapatkan selama menempuh pendidikan vokasi keperawatan. Namun ada yang lebih penting lagi bagi lulusan yang akan terjun ke dunia kerja, yaitu uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini merupakan tahapan yang harus saudara tempuh untuk memperoleh surat tanda registrasi atau STR. Uji kompetensi merupakan suatu instrumen yang diwajibkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas lulusan tenaga kesehatan itu berkualitas baik, berkualitas tinggi atau tidak. Uji kompetensi menjadi kewajiban yang harus dilalui oleh setiap tenaga kesehatan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada mahasiswa lulusan agar memperhatikan hal ini, termasuk mahasiswa lulusan dari tugas belajar yang berasal dari satuan-satuan jajaran Kesdam atau jajaran Kodam 4 Diponegoro yang nantinya akan ditempatkan oleh para pejabat personil di satuan masing-masing harus juga mengikuti uji kompetensi. Karena kalau kalian tidak mengikuti uji kompetensi, maka percuma saja kalian punya ijazah Akper, karena tidak boleh mengerjakan tugas-tugas keperawatan tanpa mempunyai STR yang dihasilkan dari uji kompetensi. Oleh karena itu juga kepada para komandan satuan yang hari ini hadir, saya meminta juga supaya para lulusan Akper dari sumber tugas belajar satuan-satuan harus mengikuti uji kompetensi. Saudara sekalian, para mahasiswa lulusan, maka kita semua berharap kalian semua yang sudah melaksanakan uji kompetensi pada tanggal 3 Agustus 2019 kemarin dan mungkin dalam bulan ini akan diumumkan hasilnya, insya Allah kita berharap semuanya lulus dengan baik. Kemudian landasilah setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ilmu yang dimiliki, baik yang didapatkan dari kampus maupun dari buku-buku referensi yang ada. Ingat bahwa sedikit saja kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa berakibat fatal terhadap jiwa dan keselamatan pasien, dan bahkan mungkin akan berkembang menjadi tuntutan di muka pengadilan oleh pasien ataupun oleh keluarganya. Saya ucapkan selamat bertugas sebagai perawat profesional. Harapan saya sebagai alumni Akbar Kesdam 4 Diponegoro selalu menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater dimanapun bekerja. Insya Allah dengan memegang teguh hal-hal tersebut, maka kalian semua akan sukses dalam setiap menjalankan tugas yang dibebankan. Bagi para mahasiswa baru, baik
dari sumber masyarakat umum maupun dari sumber tugas belajar, saya ucapkan terima kasih atas minat dan niat serta kepercayaan saudara untuk mengikuti pendidikan vokasi keperawatan di Akper Keseda 4 Diponegoro. Selaku pribadi dan pimpinan di Keseda 4 Diponegoro, saya mengucapkan selamat atas terpilih dan diterimanya para mahasiswa di Akper Keseda 4 Diponegoro yang telah melalui proses seleksi yang panjang. Semoga dapat mengikuti jalannya pendidikan di kampus ini nantinya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baiknya agar dapat menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai perawat yang profesional. Ikuti kegiatan formal yang ada di institusi pendidikan, mulai dari pengenalan program asrama, pengenalan program studi, perkuliahan di kelas, praktek di laboratorium, dan di lahan praktek baik di rumah sakit maupun di tengah-tengah masyarakat. Serta juga mengikuti program soft skill yang telah dikembangkan oleh institusi pendidikan ini. Manfaatkan sarana prasarana, teknologi, dan informasi secara maksimal, sehingga menjadikan saudara sosok mahasiswa Akper yang smart, tidak gagap teknologi, dan saudara harus mentaati semua peraturan kemahasiswaan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di institusi pendidikan ini. Ini semua bertujuan demi terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi pilar dasar pokok kewajiban bagi mahasiswa. Ada 3 pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi ini yang harus kalian mengerti dan harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Saudara juga dituntut menjadi mahasiswa yang memiliki sikap mental dan disiplin yang tinggi. Dengan sikap mental yang baik disertai disiplin yang tinggi akan menjamin setiap insan kesehatan yang bertanggung jawab terhadap profesinya. Ciri khas didikan institusi pendidikan kesehatan TNI Angkatan Darat adalah selalu bekerja secara maksimal atau sepenuh daya, mengutamakan tugas dan kewajiban serta tidak mementingkan atau tidak menuntut hak dan selalu rela berkorban untuk kepentingan institusi, negara, bangsa, dan masyarakat. Juga jangan dilupakan jiwa sosial adalah menjadi ciri khas insan kesehatan Indonesia. Para hadirin peserta upacara sekalian, sebelum saya mengakhiri amanat ini, ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, bagi para lulusan, wujudkan harapan para pendidik dengan tetap menjunjung tinggi disiplin, sopan santun, beretika, dan ramah tamah terhadap siapapun. Kedua, bagi para mahasiswa baru, segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, ikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Akper Keseda 4 Diponegoro, pergunakan fasilitas dan sarana pendidikan dengan baik untuk kelancaran proses pendidikan. Ketiga, kepada direktur, staf akademik, dan para instruktur, saya titipkan mahasiswa baru untuk dididik dan dibina agar menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang handal dan profesional di kemudian hari. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, dan perlindungannya kepada kita dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Selesai. Laporan Komandan Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Upacara penutupan pendidikan Akper Keseda 4 Diponegoro
tahun akademik 2016-2017 dan pembukaan pendidikan Akper Kesda 4 Diponegoro tahun akademik 2019-2020 selesai. Pasukan dapat diistirahatkan. Sebagai acara tambahan, pemberian penghargaan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi semester genap tahun akademik 2018-2019. Keputusan Direktur Akper Kesda 4 Diponegoro nomor Kep 035-8 Romawi 2019 tentang pemberian penghargaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi semester genap 2018-2019. Direktur Akper Kesda 4 Diponegoro menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, selanjutnya menetapkan pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di bidang akademik semester genap tahun akademik 2018-2019 yang namanya seperti tercantum dalam kolom 2 dengan pemberian beasiswa seperti tercantum dalam kolom 6. Dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kakesda 4 Diponegoro, 2. Ketua Yayasan Wana Bakti Karya Husada Jawa Tengah. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 29 Agustus 2019. Direktur Akper Kesda 4 Diponegoro, Indah Setiawati SKM MM, Letnan Kolonel CKM Koat NRP 119600281-80872. Daftar penerima beasiswa semester genap tahun akademik 2018-2019 Akper Kesda 4 Diponegoro, nomor urut 1 atas nama Rina Elsa Rizkiana, tingkat 3 semester 6 dengan indeks prestasi 3,90. Nomor urut 2 atas nama Enggar Dwi Prasetyo, tingkat 3 semester 6 dengan indeks prestasi 3,88. Nomor urut 3 atas nama Feni Yuda Widianti dengan indeks prestasi 3,83. Nomor urut 4 atas nama Supembri, tingkat 2 semester 4 dengan indeks prestasi 3,88. Nomor urut 5 atas nama Iksrofiatul Mu'arifah dengan indeks prestasi 3,85. Nomor urut 6 atas nama Rikma Erwinda dengan indeks prestasi 3,81. Nomor urut 7 atas nama Samsuri, tingkat 1 semester 2 dengan indeks prestasi 3,74. Nomor urut 8 atas nama Nesdi Puspita Hesti, tingkat 1 semester 2 dengan indeks prestasi 3,70. Sedangkan nomor urut 9 atas nama Siswanto, tingkat 1 semester 2 dengan indeks prestasi 3,68. Direktur Akper Kesda 4 Diponegoro, cap tertanda Indah Setiawati SKM MM, Letnan Kolonel CKM Koat NRP 119600281-80872. Dengan hormat kepada Kakesda 4 Diponegoro dan Direktur Akper Kesda 4 Diponegoro berkenan untuk memberikan penghargaan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Kami silakan. Mohon izin untuk berkenan berfoto bersama dengan mahasiswa berprestasi. Kami persilakan.
Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Wisudawan kembali ke tempat. Demikian tadi rangkaian kegiatan upacara buka tutup pendidikan. Setelah ini akan dilaksanakan dengan acara wisuda angkatan 22. Kami persilahkan kepada wisudawan untuk kembali ke daerah persiapan.